Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman, salam sukses petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit dari pengalaman yang saya lakukan di perkebunan ini. Jadi ini adalah hasil akhir pada tanggal 23 Oktober tahun 2021. Dan kenapa bisa seperti ini? Ini ada juga pengaruh dari tumpang sari yang kita lakukan di kebun ini. Jadi kebun alpukat kita ini kita tumpang sari dengan tanaman terong yang bertujuan untuk satu, menjaga kebersihan kebun supaya tidak tumbuh gulma terlalu tinggi dan akhirnya rumput bisa terkendali. Dan yang kedua, untuk menambah kos dari perawatan alpukat kita. Selain menanam alpukat, kita juga punya simpanan, yaitu tanaman terong, dan jangka panennya itu lebih singkat, teman-teman. Jadi nantinya bisa membantu kita dalam merawat kebun alpukat kita. Nah, pada akhir video nanti akan saya tunjukkan cara saya merawat terong ya. Dan ini perkebunan alpukat kita sekarang sudah memasuki usia 14 bulan. Pertumbuhannya tidak rata dikarenakan satu, datarannya tidak sama, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Dan yang kedua, bibit yang kita tanam itu berbeda. Jadi beda bibit pasti beda cara mereka beradaptasi. Dan ini adalah salah satu contoh bibit alpukat yang bagus dikembangkan di dataran rendah seperti di tempat kami, yaitu alpukat aligator. Alpukat aligator ini alpukat yang mampu beradaptasi paling baik di MDPL 20 ya. Dan beberapa jenis lainnya seperti Mickey dan Marcus. Namun jenis-jenis lain mungkin menurut saya kurang cocok ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan hasil budidaya terong sementara ini ya. Usianya sudah 1 bulan setelah tanam biji. Jadi kita tidak tanam bibit yang di sebelah sini, kita tanam biji langsung. Dan ini hasilnya, teman-teman. Di sela-sela pohon terong ini kita berikan lubang ya. Lubang itu bertujuan untuk memberikan asupan nutrisi yang berupa pupuk ya, pupuk yang tidak kita cairkan. Jadi pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara kami ya, khususnya saya sendiri dalam memberikan nutrisi tambahan terhadap tanaman terong yang sudah kita tanam. Dan ini adalah tanaman terong yang sudah berusia 1,5 bulan setelah tanam biji, teman-teman. Dan sebagiannya lagi kita ambil gambar di perkebunan kita, yaitu alpukat juga. Jadi nggak jenuh monoton hanya mengambil video alpukat saja atau terong saja, tapi di sisi lainnya kita masih punya waktu buat membuatkan video yang lain. Dan yang kita pakai adalah kotoran hewan yang berupa kotoran ternak, ayam merah atau ayam petelur. Dan ya seperti inilah hasilnya. Yang di bagian ini sudah kita berikan pupuk susulan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu dan sudah kita siram. Jadi komposisinya sudah menyatu atau meresap ke tanah. Dan kita akan update lagi nanti di saat panen aja, biar nggak terlalu banyak video ya, teman-teman. Tapi secara umum caranya seperti ini, teman-teman. Awalnya kita buatkan bedengan dengan digemburkan dan dicampur dengan kapur dolomit yang dikombinasikan dengan pupuk NPK dan TSP atau fosfat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita berikan penutup mulsa seperti ini. Kita tutup tanahnya menggunakan mulsa dan biarkan selama beberapa waktu supaya
tanah yang kita tutup tadi mendapatkan kelembaban yang cukup ya teman-teman. Nah, ini adalah pupuk kohenya yang akan kita aplikasikan untuk pemupukan ya nanti ya. Dan kita sambil jalan-jalan sambil melihat-lihat perkembangan pohon alpukat dan kebun terong kita. Jadi pro dan kontranya alpukat versus terong itu sejauh ini masih sangat bagus ya, masih pro menurut saya, karena satu, kebun alpukat kita jadi bersih, dan yang keduanya tanah yang kita olah sudah mendapatkan pupuk atau nutrisi yang bagus. Dan ini adalah jenis aligator teman-teman. Rimbun sih, cukup rimbun, kita belum pruning total karena di sisi lain juga harus dipertahankan sebagai penopang pertumbuhan ya teman-teman. Lanjut lagi, ini yang sempat kita buka tutupnya di saat kita bikin video di bulan yang lalu, dan sekarang sudah berdaun ya, udah berdaun dan pertumbuhannya bagus tanpa kendala teman-teman. Jadi menurut saya tanam dari bibit biji itu memang lumayan ekstrim ya. Serangan-serangan hama itu pasti lebih mematikan lagi, tapi kita gunakan racun yang itu bertujuan untuk menjaga dari serangan hama teman-teman. Dan yang di sini adalah lubang yang kita beri kemarin tapi belum dikasih pupuk ya, jaraknya 1 jengkal teman-teman. Dan karena ini terlalu jauh, jadi kita buatkan 2 lubang ya, terlalu jauh dari batang yang lain, jadi kita gunakan 1 jengkal aja supaya lebih dekat lagi dengan pohon terong. Jadi itu bukanlah acuan yang baku mau berapa senti, mau berapa panjang, yang jelas kita perkirakan saja teman-teman, kira-kira sejauh mana sih akar itu mampu menjangkau, seperti itu. Kalau misalkan nanti sudah semakin besar, semakin dewasa, maka tetap kita akan isi ya di sebelahnya lagi ya. Nah, dan ini permukaan tanah di dalam mulsa ini harus benar-benar rata supaya apa? Supaya di saat kita melakukan penyiraman, air itu tetap berada di situ dan akan meresap dengan seimbang ke arah kanan dan kirinya teman-teman. Jadi usahakan buatkan yang agak dalam aja. Kurang lebihnya bisa untuk menampung 1-2 liter supaya kecukupan airnya nanti tercukupi teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Nah, ini barangnya, langsung kita masukkan saja teman-teman, jangan diaduk ya, jangan diaduk, taruh aja di bagian atasnya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Di saat nanti kita lakukan penyiraman, maka perlahan-lahan dia akan meresap ya, akan meresap ke dalam tanah. Tapi kalau diaduk nanti dia kemungkinan di dalam tanah nanti akan mengalami berbagai interaksi dengan tanah, atau juga bisa mendatangkan hama-hama yang nantinya bakal merusak tanaman terong kita teman-teman. Kalau ditaruh di atas seperti ini, apabila nanti ada lalat mungkin yang nantinya akan menjadi larva ya, nanti mereka tetap berada di atas. Tapi kalau misalkan kita tanam di bawah, yang ditakutkan nanti akan mengganggu perakaran dari tanaman terong kita ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi saja. Seperti ini caranya, tinggal ditaruh ya. Kalau misalkan masih kurang dalam, baru kita berikan tempat yang cukup ya. Kalau sudah cukup dalam, kita taruh saja ya. Nah, dan seperti ini seterusnya sampai selesai ke sana ya teman-teman. Dan mungkin tidak perlu kita praktekkan semua. Nah, seperti ini caranya nih. Kalau masih kurang dalam, kita perdalam lagi. Nah, kurang lebihnya dia itu mampu menampung air kurang lebih 1-2 liter. Nah, setelah itu kita berikan pupuk kohenya teman-teman. Nah, seperti itu aja. Nah, kalau seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kita isi aja lagi ya, kita isi. Nah,
kesusahan untuk menanam biji ini hanya hanya waktu yang kita tunggu itu memang lebih lama, perkembangan awalnya lebih lama, namun ini mempunyai daya tumbuh yang lumayan bagus dan cepat nantinya, dan tahan terhadap serangan penyakit dan hama. Dan ini adalah alpukat alligator yang sudah kita tanam 14 bulan yang lalu dengan bibit seperti ini dulunya teman-teman, lebih kecil dari yang ini. Nah ini juga seperti itu, sama semuanya bibit ketinggian 50 cm dengan perawatan yang menurut saya melelahkan sekali teman-teman, karena saya sendiri ini sudah 1 tahun 2 bulan tidak bisa bekerja atau meninggalkan kebun ini. Selama ini saya hanya mengurus kebun